setelah kedapatan membawa ribuan butir obat terlarang. Mencari pelarian dengan cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Banten menemukan ribuan butir obat terlarang. Setelah memastikan keduanya baru saja melakukan transaksi narkoba. Menggunakan narkoba, kamu 1 bulan. Kenapa? Alasannya kenapa? Pakai narkoba Di kenapa? depan petugas, kedua tersangka mengaku terseret menjadi pengguna narkoba sebagai pelarian setelah putus cinta dengan pacarnya. 13 pengedar narkoba di 7 tempat kejadian perkara atau TKP dan berhasil mengamankan 18,68 gram sabu dan 2.124 pil double L selama Gadis berusia 17 tahun ini diamankan petugas Polsek Batur Malang karena menelan 3 paket sabu. Jadi perbedaan antara narkotika dan nafsa ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sebenarnya antara narkoba dan nafsa itu sebenarnya sama saja. Di sana kan narkoba itu kan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat aktif lainnya. Sedangkan nafsa juga begitu. Jadi itu hanya istilah saja, pada prinsipnya sama saja. Itu adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Di sana sudah dijelaskan mengenai apa itu narkoba. Kalau sesuai dengan ini kan narkoba itu kan kalau disingkat tadi ya, narkotika, psikotropika dan zat aktif lainnya. Kalau secara artis secara umum adalah bahan atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi yang saya sampaikan adalah mengakibatkan ketergantungan. Jadi perbedaannya tidak ada, memang itu hanya istilah saja. Narkotika dan nafsa itu pada prinsipnya sama. Apakah pengedar itu hanya khusus pengedar atau pemakai itu khusus pemakai? Tentunya kita lihat dari kronologis kejadiannya nanti. Bisa saja seorang pengedar dia hanya pengedar saja, tidak memakai. Atau bisa juga pengedar sekaligus pemakai. Begitu juga sebaliknya, dia pemakai tidak pengedar. Jadi itu tapi selama ini yang kita lakukan atau kita tangkap itu biasanya dia melakukan konsumsi tetapi juga dia mengedarkan karena dia kapasitasnya kan besar kan. Tetapi bisa juga dia hanya pemakai karena dia memakai hanya kapasitas kecil. Jadi kita lihat dari kronologis kejadian nanti dan kita dapatkan dari hasil pemeriksaan nanti dan dari hasil saksi-saksi dan barang bukti yang ada. Tentunya misalnya kita temukan misalnya yang bersangkutan kita temukan 1 kilo lah kan gitu. Kan tidak mungkin dia pemakai kan, pasti kan pengedar. Tetapi setelah kita lakukan tes, dia ternyata positif, berarti dia selain pengedar pasti juga pemakai. Jadi dari hasil pemeriksaan nanti akan kita ketahui tentang peran dari yang bersangkutan. Yang kita lakukan misalnya yang bersangkutan kita tangkap barang buktinya 0,1 gram kan gitu. Setelah kita lakukan tes ternyata dia positif juga, positif. Nah, kalau untuk pengedar kan tidak bisa kita ini karena kan hanya 0,1 kan gitu. Tetapi kalau misalnya kita temukan barang buktinya lebih dari 1 gram misalnya 100 gram, kan tidak mungkin dia itu pemakai aja, pasti kan dia juga pengedar kan. Ya, jadi selama ini kita lihat berdasarkan barang bukti juga dan berdasarkan hasil pengembangan. Peredarannya kan sistem rantai terputus. Jadi antara pemakai dengan
pengedar tentunya dia tidak melihat secara atau tidak kenal secara akrab sekali gitu. Contohnya misalnya seorang pemakai, saya ingin mendapatkan barang, dia kadang-kadang tidak tahu barang itu dari siapa, yang penting dia mendapatkan kan. Kadang-kadang juga baru kenal sekali ini ada barang, jadi dia sistemnya rantai terputus, sehingga manakala kita itu untuk mengungkap pengedar yang besar tuh agak kesulitan karena itu tadi rantai terputus, tidak bisa kita kembangkan terlalu jauh gitu. Sehingga kita biasanya kita dapatkan berdasarkan misalnya kita tangkap pemakai, nanti kita tanya, Anda mendapatkan barang dari siapa? Dari si A. Tahu nggak si A itu? Oh, saya ketemunya di gang ini saja. Siapa namanya? Anto. Anto, tapi kan tidak jelas identitasnya, sehingga kita untuk menemukan yang bersangkutan kan sulit kan gitu. Kalau kita bisa temukan si Anto-nya sendiri, mungkin dengan cara dipancing kan, dengan kita lakukan si pihak yang kita tangkap itu untuk pesan sama Anto itu, biasanya kan dia punya nomornya kan gitu. Nah, itulah nanti kita kembangkan, sehingga kita lakukan upaya untuk mengungkap kasus atau dengan barang bukti yang lebih besar. Seperti kemarin kita bisa mengungkap kasus sabu-sabu sampai 2 kilo kan gitu di dekat bandara. Tentunya itu berdasarkan kerjasama antara penyidik di tingkat daerah dengan tingkat pusat dengan daerah yang lain, selalu dilakukan koordinasi untuk melihat pergeseran barang itu. Kadang-kadang contohnya kayak kemarin kita berkoordinasi dengan penyidik Riau, karena Riau menemukan bahwasanya ada barang mau dikirim ke Bali. Nah, gitu. Kapan itu terjadi? Oh, sekian tanggal sekian. Nah, kita sudah nyambung, sehingga pada saat itu kita bisa nangkep dari Riau itu berupa ganja seberat hampir 10 kilo. Pandangan saya terhadap figur publik ya, bahwasanya figur publik ini kan sering dia itu berkecimpung glamor ya. Tentunya ini kalau dia tidak mempunyai suatu keimanan yang bagus, sangat rentan, sangat mudah sekali tergiur dengan hal-hal penyalahgunaan narkotika, karena dia punya sarana yang ada, punya materi, terus kemudian dia melakukan di tempat-tempat yang memang sangat rawan terhadap penyalahgunaan narkotika, seperti di tempat-tempat hiburan, mungkin juga di tempat-tempat yang privasi kan, seperti villa, di mana dia ada fasilitasnya dan ada sarana dananya untuk mengambil atau mencapai atau meraih barang itu kan gitu. Sehingga manakala yang bersangkutan itu tidak bisa melakukan upaya mengekang hawa nafsunya, pasti dia akan terjerumus kepada hal-hal yang penyalahgunaan narkotika itu. Banyak sekali artis-artis yang terkenal, tetapi juga karena berdampak, misalnya dia melampiaskan permasalahan, misalnya dia punya masalah, kemudian melampiaskan dengan hal-hal yang negatif, yaitu melakukan penyalahgunaan narkoba. Misalnya dia ke tempat hiburan, terus kemudian ada barang, salah satunya misalnya ekstasi lah. Kalau ekstasi itu kan tempat-tempat hiburan yang ada ini musiknya, karena dia akan bereaksi ekstasi itu manakala ada musik, dia akan berusaha untuk melakukan aksinya. Misalnya dia memakai ekstasi, terus kemudian di tempat hiburan ada musik, itu dia akan melakukan upaya untuk reaksinya ekstasi tersebut. Ada juga yang narkotika itu di tempat-tempat yang suasananya sunyi, seperti di villa, itu pemakaiannya biasanya sabu-sabu. Karena sabu-sabu itu dia kalau memakai, dia merasa heloisasi, terus kemudian melayang-layang bagaikan dunia ini sudah milik dia sendiri, pokoknya kayak di surga lah kan. Sehingga dia menginginkan tidak ada orang lain yang
merusui lah atau mengganggu, sehingga dia menginginkan di tempat-tempat yang sunyi seperti di villa, kemudian di tempat-tempat yang misalnya di daerah-daerah yang jangkauannya masyarakatnya itu sangat tidak ramai lah, gitu, sepi lah kan gitu. Itulah kalau kita lihat banyak figur publik yang melakukan penyalahgunaan narkotika karena dia sebenarnya sudah tahu, tetapi karena dia melampiaskan hal yang tidak baik, akhirnya berdampak kepada yang bersangkutan, akhirnya menjadikan yang bersangkutan bermasalah dengan hukum. Karena sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, semua barang-barang itu kan dilarang untuk dikonsumsi karena berdampak terhadap merusak sel saraf otak dan akan mengakibatkan, narkoba itu akan mengakibatkan sengsara, hancur, bahkan nanti akan meninggal dunia. Kalau kita lihat di media massa, media elektronik dan media televisi, banyak artis-artis, figur publik yang terkena narkotika, yang secara jelas kemarin kan Vanessa Angel kan gitu kan, Vanessa Angel suaminya, terus kemudian juga kemudian Lucita Luna kan gitu, itu kemudian Vitalia Sesa, kemudian Ririn Ekawati, yang paling terakhir ini kemarin adalah Roy Kiyoshi, ya kan gitu kan. Padahal kita lihat kan, Roy Kiyoshi itu kan seorang peramal yang bagus kan, tapi kenyataannya juga melanggar kan. Dia memakai psikotropika, mungkin dia melampiaskan suasana di rumahnya mungkin sepi, terus kemudian tidak ada teman untuk ini, dari dia memakai psikotropika kan. Jadi itulah, semua ini memang banyak hal ini pengaruhnya, manakala yang bersangkutan tidak bisa melakukan upaya mengekang terhadap penyalahgunaan narkoba, pasti dia akan kena. Seperti saya tadi sudah sampaikan kepada Adinda siapa nanti. Tadi kan pertanyaannya kan tentang gimana sih banyak figur yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Tentunya karena ada banyak fasilitas yang dia dapatkan dan dia mudah untuk mencapai hal itu, sehingga kalau dia tidak mempunyai keimanan yang bagus, kemudian dia tidak bisa berusaha untuk menghindari masalah itu, pasti dia akan kena. Pengalaman yang kita lakukan, kalau ada public figure yang melakukan penyalahgunaan, pertama karena dia punya permasalahan, yang kedua dia ingin mencari sensasi, yang ketiga dia ingin mempunyai hal yang lebih katanya, karena kan ada yang mengatakan kalau memakai barang itu dia akan lebih percaya diri, kemudian dia akan menambahkan suatu kekuatan, padahal itu sugesti yang tidak benar kan. Kemudian juga kadang-kadang public figure itu memakai karena ingin mencoba barang itu apakah memang benar sih kan gitu. Itulah hal-hal yang dia lakukan, sehingga dia, karena narkoba itu biasanya dikasih coba-coba dulu. Setelah dicoba-coba, ternyata dia, kalau pakai ternyata begini ya. Akhirnya dia terus pakai. Karena sifat daripada narkotika adalah akibatnya akan ketergantungan. Disalahgunakan oleh masyarakat yang kita temukan di sini, yang paling dominan adalah sabu-sabu, yang kedua adalah ekstasi, dan yang ketiga adalah psikotropika. Nah, yang paling banyak sekarang ngetren kan sabu-sabu. Kenapa sabu itu dia pakai? Karena dia ingin suasananya itu nikmat. Karena kalau orang pakai sabu-sabu, dia kayaknya dikatakan dia melayang-layang, dia akan merasa nikmat, dia akan merasa ada kekuatan kan gitu.
sehingga dia merasa hal itu seperti dunia itu miliknya dia kan gitu. Dan dia memakai sabu-sabu, dia jarang diketahui karena dia memakai di tempat-tempat yang sepi, di tempat-tempat yang suasananya itu sunyi, sehingga jarang sekali akan kelihatan oleh petugas. Maka kami harus jeli juga di dalam melakukan upaya untuk melakukan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, terutama sabu-sabu. Kita harus tahu juga karakteristik daripada jenis narkoba yang dipakai. Kalau di tempat yang hiburan itu kebanyakan adalah ekstasi. Jadi kalau tempat-tempat misalnya tempat hiburan karaoke itu kebanyakan yang dipakai adalah ekstasi. Tetapi selama ini juga tidak tutup kemungkinan artis itu memakai psikotropika, di mana psikotropika itu adalah bahan yang biasanya pil penenang yang dioplos, sehingga mengakibatkan juga dia ingin suasananya tenang. Karena apa? Misalnya dia punya problem permasalahan, sehingga dia memakai pil itu untuk menenangkan diri, padahal dia sebenarnya merusak sel jaringan otak kita. Nah, sasarannya misalnya anak-anak, misalnya permen, dibuatlah bentuk seperti permen, dikemas seperti permen. Nah, kalau zaman dulu itu kan pengedarannya kan secara murni lewat ini misalnya dilinting, dipaket per paket, itu langsung disampaikan kepada kurir untuk dibawa kepada konsumen. Sekarang dia juga melihat perkembangan juga supaya dia tidak terkena kasus terlalu berat. Bagaimana caranya? Ya, dia kadang-kadang tidak bersentuhan dengan barang itu. Dia kontak sama yang bersangkutan. Anda mau pesan? Ya. Oh, Anda mana uangnya? Kirim kepada saya. Kemudian kamu ambil barangnya itu di titik A kan gitu, atau di tempat sesuatu tempat lah kan gitu. Jadi tidak berhubungan langsung. Inilah salah satu celah dia untuk supaya tidak terkena jeratan hukum. Tetapi kami seorang penyidik juga mengikuti perkembangan. Tidak bisa kita statis, tapi harus dinamis. Memang dari hasil pemeriksaan dia mengatakan dia susah tidur, dia merasa tidak tenang kan gitu. Memang salah satu dampak terhadap pemakaian itu adalah dia bisa merasa tenang, tetapi secara umum berdasarkan hasil penelitian bahwasanya zat narkotika itu kan akan merusak sel saraf otak. Nah, untuk itu tetap dari salah satu kegiatan yang dilakukan oleh kita adalah melakukan sosialisasi tentang bahayanya narkotika. Alasan yang disampaikan oleh public figure itu kan alasan hanya untuk melakukan keringanan yang bersangkutan. Tetapi bagaimanapun undang-undang sudah jelas. Undang-undang tahun 35 tahun 2009, narkotika itu sudah dilarang. Jenis narkotika yang dilarang sudah ada, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Apapun alasannya dia tetap melanggar aturan hukum kan gitu. Nah, tetapi tadi kan seorang public figure itu mungkin karena dia melakukan itu ada permasalahan yang terjerumus, mungkin hanya baru coba-coba atau ada yang pemula. Manakala itu barangnya tidak terlalu besar, tidak terlalu menjadikan itu seorang pengedar, ada kiat-kiat untuk menyelamatkan yang bersangkutan. Salah satunya dilakukanlah rehabilitasi. Bagaimana untuk melakukan rehabilitasi? Tentunya manakala seseorang itu sudah kena narkoba, kita lakukan asesmen. Yang bersangkutan kita periksa, kemudian kita tanya, Anda memakai sudah berapa lama? Anda memakai apa yang dipakai? Nah, itu nanti kita lihat dari hasil asesmen, hasil pengecekan, dan asesmen ini dilakukan oleh salah satunya adalah pihak kedokteran, seorang dokter, kemudian psikiater,
konselor untuk mengetahui sejauh mana dia pemakai. Tentunya nanti yang bersangkutan manakala dia baru coba-coba, baru pemula, kita upayakan kita lakukan rehabilitasi. Manakala dia baru pemula itu belum jauh dari bertahun-tahun, dia mungkin dia lakukan rehabilitasi rawat jalan. Kalau rawat jalan berarti dia pulang ke rumah, tetapi dalam jangka seminggu ataupun ada beberapa hari dia harus ke kantor untuk dilakukan perubahan sikap yang bersangkutan. Manakala yang bersangkutan di dalam jangka pertemuan minimal misalnya 10 kali yang bersangkutan ada perubahan, nanti kan itu adalah pihak konselor, pihak yang melakukan pengecekan terhadap perkembangan yang bersangkutan, nanti dia akan diupayakan untuk kita selamatkan. Tetapi manakala yang bersangkutan ternyata sudah ketergantungan dan perlu dilakukan rawat inap, maka dia akan dilakukan penanganan secara intensif. Dia harus melalui mekanisme pendalaman. Dia pasti nanti yang bersangkutan diasingkan misalnya dalam 1 bulan dalam rangka untuk pengobatan yang bersangkutan, agar betul-betul yang bersangkutan bisa terhindar atau bisa narkotikanya yang bersangkutan pemakai ketergantungan itu bisa kita rem. Bagaimana kita putus? Ya tidak serta-merta, tetapi melalui mekanisme yang sudah ada ketentuannya di balai rehabilitasi. Salah satu contoh misalnya dalam 1 bulan dia tidak bisa berhubungan dengan siapapun, yang hanya berhubungan dengan pihak dokter dan konselor untuk dilakukan pemahaman tentang bahaya narkoba. Manakala dia ketergantungan, tentunya nanti ada dokter yang akan menetralisir, tetapi hanya pelan-pelan, nanti tidak langsung serta-merta langsung diputus, tetapi pelan-pelan dikasih dosis misalnya rendah, akhirnya dinetralisir supaya bersangkutan bisa tidak terkena narkotika lagi atau bisa menghentikan pemakaian narkotika supaya tidak ketergantungan lagi. Di dalam 1 bulan itu betul-betul insentif betul dilakukan perawatan secara khusus bagi yang bersangkutan. Nanti setelah 1 bulan dia bisa ditengok keluarganya untuk merubah perilaku yang bersangkutan. Akhirnya nanti dalam jangka 3 bulan yang bersangkutan sudah ada perubahan, karena itu ada pentahapan untuk penyembuhannya, tidak melalui hanya 1 titik, tetapi banyak melalui mekanismenya, sehingga yang bersangkutan diupayakan kalau sudah ketergantungan dalam jangka 3-6 bulan itu yang bersangkutan bisa pulih dan bisa beraktivitas lagi di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini karena berdasarkan ketentuan undang-undang itu kan ada pasal-pasal tertentu. Manakala itu yang bersangkutan diduga dengan pasal-pasal yang sudah disampaikan oleh penyidik dan ada bisa dibuktikan di meja hijau atau di pengadilan, maka hakim yang memutuskan nanti kan berdasarkan alat bukti yang ada. Manakala terjadi memang pasal yang dipersangkakan oleh penyidik ternyata masuk unsur semua dan dia di sana salah satunya memang ada hukuman mati atau hukuman seumur hidup, tentunya nanti kewenangan dari hakim. Hakim akan menentukan apakah dia itu memang betul-betul bisa dinyatakan hukuman maksimal ataukah hukuman minimal. Tentunya hakim adalah berdasarkan alat bukti yang ada dan tentunya juga akan melihat dalam persidangan itu bagaimana. Sehingga tentunya manakala itu misalnya tadi hakim memutuskan yang bersangkutan hukuman mati berdasarkan bukti-bukti yang ada, itu kewenangan hakim, dan kami seorang penyidik tidak bisa mencampuri di dalam proses pengadilan di meja pengadilan. Sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009,
tentunya pasti ada perbedaan. Karena apa? Golongan 1 itu zat adiktifnya paling tinggi untuk mempengaruhi sel saraf otak. Yang nomor 2 medium, yang nomor 3 adalah yang lemah atau rendah. Jadinya di dalam undang-undang itu, misalnya pasalnya sudah ada di sana ketentuannya. Manakala dia melanggar undang-undang itu, misalnya memakai narkotika golongan 1, maka hukumannya gini. Di situ ada dijelaskan di dalam pasal itu, sehingga pertanyaan adik pasti ada perbedaan antara golongan 1 dengan golongan 2 karena zat adiktifnya, zat mempengaruhinya aja kan berbeda. Narkoba ini adalah musuh kita semua. Tidak hanya dibebankan oleh Badan Narkotika Nasional ataupun penyidik atau dari kepolisian, tapi adalah tugas masyarakat kita semua untuk menjaga agar dirinya, keluarganya, masyarakat terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Bagaimana caranya? Ya kita sendiri dulu, dari diri kita sendiri. Untuk bisa terhindar dari narkoba bagaimana? Ya pasti pertama kita meningkatkan iman dan takwa. Kemudian kita harus tahu tentang pengetahuan tentang narkotika. Kemudian juga kita harus melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang positif. Nah, tentunya adik-adik tahu aktivitas yang positif itu bagaimana, misalnya olahraga bersama, kebersihan, itu hal-hal yang positif, misalnya rekan-rekan melaksanakan kerja ekstrakurikuler, misalnya Karang Taruna, itu hal-hal yang positif. Kemudian bagaimana cara untuk melakukan pendeteksian? Masyarakat bisa enggak? Bisa saja. Manakala misalnya ada seseorang yang ada kerumunan misalnya, yang bersangkutan kok kayaknya itu dia memakai barang itu kan. Tentunya rekan-rekan masyarakat ataupun mahasiswa ataupun masyarakat di situ bisa menyampaikan kepada petugas misalnya. Manakala yang bersangkutan misalnya, itu memang dia memakai, bisa diamankan sementara. Segera dilaporkan kepada petugas yang bersangkutan, misalnya petugas kepolisian ataupun misalnya di Badan Narkotika Nasional, Pak, kami menemukan seseorang yang diduga dia melakukan penyalahgunaan narkoba. Tentunya praduga tak bersalah kita kedepankan. Kita lakukan pengecekan di kantor dengan tes urin. Manakala itu tes urinnya positif, maka kita akan lakukan pemeriksaan pendalaman. Dia memakai barang apa, ditemukan barangnya enggak kan gitu kan. Nah, tentunya kalau misalnya itu dia hanya coba-coba, kita kembangkan. Kamu mendapatkan barang dari mana? Nah, kan itu jadi masyarakat bisa membantu petugas dalam rangka untuk menanggulangi daerahnya itu terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, ciri-cirinya misalnya kalau orang narkotika itu biasanya dia memakai mukanya pucat, matanya merah, kadang-kadang dia itu sempoyongan, kemudian dia bicaranya biasanya cedal atau pelo lah kan gitu. Kadang-kadang kalau secara fisik dia itu kalau sabu-sabu dia tidak mau kena air, kena sinar. Jadi seorang pemakai sabu-sabu dia jarang mandi, maka dia akan di tempatnya akan jorok, akan kotor sekali. Kadang-kadang makanan itu berserakan, bau busuk pun dia tidak akan ambil pusing karena dia memang tidak mau dia itu bersih kan. Nah, itu juga ciri-cirinya juga kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat, misalnya adik melihat, loh kok di tangannya banyak sayat-sayat itu. Misalnya ada bekas-bekas sayatan, misalnya pisau ataupun dari ini, wah ini tanda-tanda ini orangnya ini pemakai narkotika kan gitu. Nah, itu bisa juga melaporkan tuh secara rahasia boleh juga. Adik misalnya, adik Anton misalnya menemukan seseorang yang seperti tanda-tanda yang saya sampaikan, bisa aja lapor kepada pihak petugas. Tentunya petugas akan melakukan penyelidikan
mendalam yang bersangkutan. Dia melakukan aktivitas apa, pergaulannya dengan siapa. Kalau nanti tanda tanya dia melakukan penyalahgunaan narkotika, tentunya kita akan lebih intensif lagi kepada yang bersangkutan supaya nanti apa yang dilakukan itu bisa kita putus, bisa kita lakukan untuk pencegahan yang bersangkutan. Manakala memang dia memang pengedar ataupun memang betul-betul dia itu melakukan hal yang lebih dari pemakai, misalnya dia pengedar, membantu pengedar, tentunya itu bisa kita lakukan pencegahan dengan cara kita lakukan upaya penangkapan, tetapi dengan dasar-dasar yang kuat sehingga yang bersangkutan bisa kita lakukan tindakan hukum lebih lanjut. Duta-duta daripada masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, anak-anak remaja itu sangat efektif. Karena seorang petugas atau seorang figur yang menjadi duta untuk menekan adanya penyalahgunaan narkoba, tentunya ini adalah bisa mengena ke pasaran. Contohnya misalnya si Didi Kempot misalnya, dia seorang aktif penyanyi. Tentunya dia melakukan upaya untuk berusaha mengkampanyekan anti narkotika. Kenapa? Dia akan dilihat ataupun diperhatikan oleh khalayak umum karena dia seorang figur penyanyi yang terkenal. Di samping itu juga misalnya kita figur seorang tokoh politik misalnya, sebagai seorang yang relawan kader daripada untuk mensuarakan atau melakukan upaya untuk mensosialisasikan tentang bahaya narkoba, itu sangat efektif deh. Tentunya semua ini memang bermuara kepada dari dirinya masing-masing semuanya. Manakala seperti yang sudah saya sebutkan, kalau imannya tidak bagus, kemudian dia pergaulannya itu salah, kemudian dia melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak baik, ya pasti nantinya akan terjerumus kepada hal narkotika. Tentunya semuanya kan berbalik lagi kepada orang masing-masing. Tetapi kita dari Badan Narkotika selalu merangkul semua elemen, baik dari tokoh masyarakat, baik tokoh politik, baik tokoh mahasiswa, tokoh anak-anak yang memberikan dampak positif kepada anak-anak supaya tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Tentunya ini kita rangkul semua karena saya sampaikan bahwa tugas daripada penanggulangan narkoba itu tidak hanya dari petugas Badan Narkotika Nasional, dari kepolisian, tetapi kita semua warga masyarakat Indonesia supaya betul-betul terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Karena apa? Karena kita sendiri, siapa lagi yang menyelamatkan diri kita kalau bukan diri kita masing-masing. Tentunya juga kita berimbas kepada teman-teman kita supaya tidak melakukan penyalahgunaan narkoba, karena narkoba itu sudah terbukti pasti akan mensengsarakan, akan menghancurkan, dan nantinya akan membunuh yang bersangkutan. Sehingga ini kita selalu menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat supaya betul-betul menghindari masalah narkoba. Jangan coba-coba, jangan sekali-kali memakai narkoba, walaupun itu coba-coba, karena nanti pasti dia akan terpicut atau dia akan memakai narkotika, karena sifatnya narkotika adalah melakukan akan mengakibatkan ketergantungan. Jadi saran dari saya selaku petugas daripada Badan Narkotika Nasional tentunya kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia supaya betul-betul jangan sekali-kali bermain-main dengan narkoba. Saya sampaikan bahwa mari kita sama-sama untuk memerangi narkoba. Kalau kita sendiri tidak memerangi narkoba, siapa lagi? Karena kalau kita diri sendiri kita sudah bisa memerangi narkoba, masyarakat
yang akan masuk kepada diri kita ataupun pengedar yang akan masuk kepada kita tidak akan bisa, karena kita sudah membekali, membentengi diri untuk supaya tidak terkena narkoba. Istilahnya stop narkoba, jangan sampai kita kena narkoba. Ya, jadi saya menginginkan kepada seluruh masyarakat untuk membentengi diri agar betul-betul jangan sampai melakukan penyalahgunaan narkoba. Kita harus berani menolak, kita harus berani anti narkotika. Kita serukan kepada diri kita, kepada keluarga, kepada masyarakat, sehingga harapan kita supaya kita betul-betul di negara kita itu meminimalisirlah terhadap penyalahgunaan narkoba, sehingga kita selamatkanlah warga kita terhadap bahaya narkoba, karena sudah saya sampaikan narkoba itu akan menghancurkan, mensengsarakan, dan nantinya akan mematikan kita sendiri. Maksud kita akan mati sia-sia gara-gara memakai narkoba? Jangan sampai. Itu harapan saya.